Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatib bin Abi Balta'ah adalah seorang sahabat yang mengukir sejarah. Kisahnya diabadikan dalam sejarah untuk bisa kita ambil pelajarannya. Sebuah kisah yang ada dalam sejarah bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak menaklukkan kota Makkah, maka berita keberangkatan pasukan Islam ke kota Makkah tidak diberitahukan kepada siapapun, agar berita ini tetap menjadi rahasia dan tidak sampai berita ini kepada orang-orang Quraisy. Namun apa yang terjadi? Salah seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah Al-Lakhmi membuat surat yang menginformasikan tentang keberangkatan kaum muslimin kepada kaum Quraisy, terutama adalah kepada keluarganya. Maka dititipkanlah surat itu kepada seorang wanita, diutus oleh Hatib bin Abi Balta'ah untuk menyampaikan surat itu kepada keluarga Hatib. Namun malaikat Jibril yang mengetahui peristiwa tersebut langsung turun menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menginformasikan tentang apa yang dikerjakan oleh Hatib bin Abi Balta'ah tersebut. Maka Rasulullah kemudian memerintahkan kepada Ali dan Miqdad untuk mengejar wanita tersebut dan mengambil surat yang dititipkan oleh Hatib. Maka berangkatlah kedua sahabat mulia ini dan mengejar wanita tersebut dan berhasil untuk mengambil surat yang dibawa. Lalu surat itu diserahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Hatib bin Abi Balta'ah dipanggil oleh Rasulullah lalu ditanya, "Ya Hatib, ma hadza?" Wahai Hatib, apa ini? Maka Hatib mengakui kesalahannya. Beliau mengaku bahwa surat itu adalah surat beliau. Maka beliau memberikan alasan kenapa beliau mengirimkan surat tersebut. Padahal dia tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang semua sahabat untuk menginformasikan berita keberangkatan pasukan ini kepada orang-orang Quraisy. Beliau mengatakan, "Mahlan ya Rasulullah. Sesungguhnya di Mekah aku masih memiliki keluarga, memiliki anak, memiliki istri. Mereka masih berada di kota Mekah. Kalau sahabat-sahabat yang lain mungkin juga ada keluarga-keluarganya, tapi mereka ada yang melindungi. Tapi kalau keluarga saya tidak ada yang melindungi. Maka saya khawatir keberangkatan kita ke sana bisa menyebabkan terjadi apa-apa terhadap keluargaku. Oleh karenanya aku memberitahukan kepada mereka agar mereka berhati-hati dan tidak melawan pasukan ini. Karena akan sia-sia adanya. Karena pasukan yang kita bawa adalah pasukan yang sangat besar, tidak mampu dilawan oleh seluruh penduduk yang ada di kota Mekah." Maka Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu dengan sikapnya yang tegas, keras, maka beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, da'ni adribu unuqahu." Ya Rasulullah, biarkanlah aku memenggal lehernya. Fa innahu munafikun, karena dia sudah menjadi orang munafik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melarang Umar untuk melakukan hal itu dengan alasan. Rasulullah mengatakan, "Innahu syahida badrun." Sesungguhnya Hatib itu adalah orang yang ikut dalam perang Badar. Ini adalah kisah yang sangat menarik. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Yang pertama adalah bahwa setiap manusia, termasuk sahabat, bisa jadi melakukan sebuah kesalahan. Tetapi kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat adalah kesalahan menurut ijtihadnya adalah benar, walaupun menurut Rasulullah dan yang lainnya itu keliru. Kemudian para sahabat ketika melakukan sebuah kesalahan, mereka tidak mengingkari, tidak lari dari kesalahan, tapi mereka mengakui kesalahan yang mereka lakukan. Dan banyak kisah kita dapatkan bahwa ketika seorang sahabat melakukan sebuah kesalahan lalu ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka mengakui kesalahannya dan bertaubat dan tidak akan pernah melakukan kembali kesalahan yang ia lakukan. Yang ketiga adalah sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi kesalahan yang dilakukan oleh sahabatnya. Hatib, na'am, beliau telah berbuat salah. Tetapi ketika dia telah mengakui kesalahannya
dan meminta maaf atas kesalahannya dan menyampaikan kronologi serta argumentasinya dan alasannya kenapa dia melakukan seperti itu, maka Rasulullah menerima hal itu dan kemudian beliau dimaafkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat adalah bahwa terkadang kesalahan yang dilakukan oleh seseorang seringkali menghapuskan kebaikan-kebaikannya. Banyak kita mendapati seorang istri melupakan kebaikan-kebaikan suaminya ketika suami itu melakukan sebuah kesalahan kecil. Kita juga mendapati banyak guru yang menghapus dan melupakan kebaikan-kebaikan santrinya ketika santri itu melakukan sebuah kesalahan kecil. Begitu pula sebaliknya, seorang santri seringkali melupakan kesalahan-kesalahan, melupakan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh gurunya, oleh kiainya, oleh ustadznya, oleh dosennya. Ya, melupakan kebaikan-kebaikan itu semuanya karena sebuah kesalahan yang kecil. Demikian pula seorang anak seringkali melupakan kebaikan-kebaikan orang tuanya yang luar biasa banyaknya hanya karena kesalahan-kesalahan yang kecil. Maka sebagai seorang manusia, kita dituntut untuk senantiasa memberikan maaf kepada saudara-saudara kita, kepada siapapun yang mengakui kesalahannya kepada kita, kepada siapapun yang pernah berbuat salah kepada kita. Dan itulah akhlak mulia yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun jika ada orang yang telah berbuat salah, kemudian terbukti kesalahannya, lalu ia tidak mengakui kesalahannya, bahkan ia menentang orang yang menyalahkannya, maka ia layak dan pantas untuk mendapatkan hukuman sebagaimana yang berlaku. Demikian pelajaran yang penting yang bisa kita ambil dari peristiwa Hatib bin Abi Balta'ah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita sifat hilm, sifat yang mampu membuat kita sudi untuk memaafkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dan memaklumi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh keluarga kita. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kau di sini kasih, di kalbuku mengiringi, dan padamu ingin ku sampaikan.